Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifa Triana, NIM 21042277. Saya akan mempresentasikan tugas Sistem Informasi Manajemen. Konsep Sistem Informasi Manajemen dan konsep administrasi publik. Konsep sistem. Konsep sistem mengacu pada cara pandang yang holistik terhadap entitas atau objek yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sistem dapat berubah berupa sesuatu yang nyata seperti sistem fisik atau sesuatu yang lebih abstrak seperti konseptual atau sosial. Pada dasarnya, sistem terlebih dari elemen-elemen yang terkait satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Elemen ini dapat berupa komponen fisik, orang, proses, atau aturan data, atau bahkan gagasan. Interaksi antara elemen-elemen ini membentuk struktur dan dinamika sistem. Konsep sistem melibatkan pemahaman tentang bagaimana komponen-komponen sistem saling terkait dan berinteraksi, bagaimana informasi dan energi mengalir di antara mereka, serta bagaimana perubahan di satu bagian sistem dapat mempengaruhi keseluruhan sistem. Beberapa aspek penting dalam konsep sistem meliputi elemen atau entitas atau komponen sistem yang terdiri dari bagian yang berbeda tetapi saling terkait. Yang pertama, batas dan lingkungan. Sistem memiliki batas yang memisahkan antara elemen sistem dan lingkungan di sekitarnya. Lingkungan dapat mempengaruhi sistem dan menerima keluar dari sistem. Yang kedua, interaksi dan hubungan. Komponen sistem saling berinteraksi dan memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Perubahan di satu komponen dapat merambat ke komponen lain dalam sistem. Konsep data. Konsep data merujuk pada pemahaman tentang informasi yang dikumpulkan, direkam, dan diorganisir dalam bentuk yang dapat diolah atau digunakan. Data berupa fakta, angka, teks, gambar, suara, atau jenis informasi lainnya yang dapat diterima atau dihasilkan oleh suatu sistem. Beberapa aspek penting dalam konsep data adalah karakteristik. Data memiliki karakteristik tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan atau mengklasifikasikan informasi. Karakteristik data meliputi tipe data, misalnya angka, teks, format data, misalnya tanggal waktu, dan skala pengukuran data, misalnya nominal, ordinal, interval, atau rasio. Pengumpulan. Data dikumpulkan melalui berbagai metode seperti survei, pengamatan, pengukuran, eksperimen, atau melalui sumber data lainnya. Proses pengumpulan data harus memastikan keakuratan, keandalan, dan relevansi data yang diperoleh. Privasi dan keamanan. Data harus dikelola dengan memperhatikan privasi dan keamanan. Ini melibatkan langkah-langkah untuk melindungi data dari akses yang tidak sah, manipulasi, atau penggunaan yang tidak pantas. Pemanfaatan. Tujuan utama dari data adalah untuk memberikan pemahaman atau wawasan yang berguna. Data digunakan dalam pengambilan keputusan, analisis bisnis, pengembangan produk, riset ilmiah, dan berbagai lainnya untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan perencanaan yang lebih efektif. Pengolahan data yang lebih baik melibatkan pemahaman yang komprehensif tentang konsep data, termasuk pemahaman tentang sifat dan karakteristik data, metode pengumpulan yang tepat, struktur dan penyimpanan yang lebih baik, serta kemampuan pengelolaan yang efisien. Konsep informasi. Konsep informasi merujuk pada pemahaman tentang arti, makna, dan nilai yang terkandung dalam data yang telah diolah dan diinterpretasikan. Informasi adalah hasil proses mengorganisir,
menganalisis dan menjadi konteks pada data yang disusun sedemikian rupa sehingga menjadi relevan dan bermanfaat bagi penerima informasi. Berikut ini adalah beberapa aspek penting dalam konsep informasi. Yang pertama, pengolahan data. Informasi diperoleh melalui pengolahan data. Data mentah yang dikumpulkan harus diolah dan diorganisasi dengan cara tertentu agar menjadi informasi yang berguna. Proses pengolahan data melibatkan manipulasi, analisis, transformasi, atau pemodelan data untuk menghasilkan pemahaman yang lebih baik. Yang kedua, kualitas dan keandalan. Informasi yang baik harus memiliki kualitas yang baik yang dapat diandalkan. Kualitas informasi mencakup akurasi, kebenaran, ketepatan, dan keandalan. Informasi yang tidak akurat atau tidak dapat diandalkan dapat mengarah pada kesalahan dan pengambilan keputusan atau tindakan yang efektif. Yang ketiga, pemanfaatan. Informasi yang digunakan untuk memperoleh wawasan pengetahuan atau pemahaman yang lebih baik. Informasi digunakan untuk mendukung proses pembelajaran, inovasi, perencanaan, evaluasi, dan tindakan yang lebih baik. Konsep informasi penting dalam berbagai bidang, termasuk teknologi, informasi, komunikasi, manajemen, ilmu pengetahuan, dan lainnya. Pemahaman yang baik tentang konsep informasi membantu dalam pengelolaan data yang efektif, komunikasi yang jelas, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Konsep manajemen. Konsep manajemen merujuk pada prinsip-prinsip, teori, dan praktik yang digunakan dalam mengelola organisasi atau entitas dengan efektif dan efisien. Manajemen melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan pengawasan sumber daya manusia, keuangan, fisik, dan informasi untuk mencapai tujuan organisasi. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam konsep manajemen. Perencanaan. Manajemen melibatkan proses perencanaan di mana tujuan organisasi ditetapkan dan strategi serta taktik yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut dirumuskan. Perencanaan melibatkan identifikasi sasaran, penentuan langkah-langkah yang diperlukan, alokasi sumber daya, dan pengembangan rencana tindakan. Pengorganisasian. Pengorganisasian melibatkan struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas, penugasan tanggung jawab, dan pembentukan tim kerja yang efektif. Hal ini melibatkan pembentukan hierarki manajemen, penentuan wewenang dan tanggung jawab, serta pembagian sumber daya dalam organisasi. Pengarahan. Pengarahan melibatkan pengarahan, motivasi, dan pembinaan anggota tim atau karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini melibatkan komunikasi yang efektif, kepemimpinan yang baik, pengembangan keterampilan dan kompetensi, serta penciptaan lingkungan kerja yang memungkinkan produktivitas dan kinerja yang baik. Konsep sistem informasi manajemen. Konsep SIM merajuk pada penggunaan teknologi informasi untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, memproses, dan menyediakan informasi yang relevan dan akurat bagi manajemen dan pengambilan keputusan dan perencanaan strategis. Sistem mengintegrasikan aspek teknologi informasi dan konsep manajemen yang untuk menciptakan sistem yang mendukung operasi, pengambilan keputusan, dan pengendalian dalam suatu organisasi. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam konsep SIM. Pengumpulan dan penyimpanan data. SIM melibatkan pengumpulan data yang relevan dan penting untuk organisasi. Data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber internal atau eksternal. Data yang dikumpulkan kemudian disimpan dalam basis atau sistem penyimpanan yang sesuai. Pengolahan data. Data yang dikumpulkan dalam SIM diproses menggunakan perangkat lunak atau sistem komputer. Proses ini melibatkan pemrosesan, penggabungan, transformasi, dan analisis data untuk menghasilkan informasi bermanfaat bagi manajemen. Integrasi dan penggunaan informasi SIM memungkinkan integrasi berbagai jenis informasi yang relevan untuk organisasi, termasuk informasi operasional, keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, dan lainnya. Informasi ini kemudian digunakan oleh manajemen dan pengambilan keputusan dan perencanaan strategis dan pengawasan.
Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah. Sekian dari saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.